Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Hari Minggu tanggal 18 Februari 2024. Hari Minggu Prapaskah pertama. Saudaraku, kembali saudara, di pagi yang cerah ini jangan lupa kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 15. Bacaan kedua surat 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 22 dan Injil Markus 1 ayat 12 sampai dengan 15. Saudaraku yang terkasih, kembali saudara kita mengenang saat kening kita ditandai tanda salib dengan abu di hari Rabu kemarin. Ini mengingatkan kepada kita adalah debu yang kita ini adalah debu yang tak berarti dan akan kembali menjadi debu dalam proses kematian. Dan inilah ucapan imam mengingatkan kita, ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Kita pun saudara yang terkasih diingatkan bahwa kita ini orang berdosa. Maka imam pun berseru saat menandai dengan ucapannya, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Saudaraku, bertobat berarti berbalik kembali kepada yang benar, saudara, kepada jalan yang lurus, menuju ke kehidupan kekal, menuju Yesus. Bertobat berarti kita mau berbalik dari perbuatan dosa menuju kebenaran melalui pertobatan, sehingga kita diampuni dan dosa kita dibersihkan. Oleh karena kematian Tuhan Yesuslah, maka kita dibersihkan dari dosa. Yesus Kristus telah mengalami siksaan berat, saudara. Penderitaan yang dahsyat, di mana cambukan demi cambukan di sekujur tubuhnya hingga menyobek kulit tubuhnya. Yesus Kristuslah manusia sejati yang mau mengalami semua penderitaan itu, bahkan disalib dan mati dikuburkan. Rasul Paulus menulis dalam bacaan kedua hari ini, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. 1 Petrus 3 ayat 18. Saudara, kalau kita nonton film The Passion of Christ, saudara, kita akan melihat bagaimana Yesus Tuhan kita penuh kesabaran, mau menanggung segala penderitaan yang dialami, setiap siksaan-siksaan yang dia terima, saudara. Tak sekalipun dia menolak atau membalas, tapi dalam keperihan, sakitnya yang ditanggung olehnya, Yesus tetap bertahan menahan keperihan dan dahsyatnya kesakitan yang dialami demi membebaskan dosa kita. Nah, saudaraku yang terkasih, apa balasan kita atas kerelaan, kepasrahan yang dilakukan dengan penuh kesabaran oleh Yesus Tuhan kita ini, saudara? Penderitaan dan siksaan yang seharusnya ditimpa atas kita yang berdosa ini, namun Yesus mau menanggungnya, saudara. Apa respon kita atas keperihan yang dialaminya? Menurut surat Petrus dalam bacaan hari ini, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit
yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20. Dia yang adalah Allah, Tuhan dan Roh, telah memberitakan tentang keselamatan. Walau dia telah mewartakan keselamatan itu, saudara, tidak banyak yang mau mendengarkan dan mengikutinya. Dengan penuh kesabaran, Yesus menanti berbaliknya mereka untuk mengikuti Dia. Seperti saat pada zaman Nuh, Dia telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Saat ini, saudara, ya, saat ini, sekarang, Yesus Tuhan pun masih tetap menanti dengan penuh kesabaran dalam keperihannya di atas salib. Sambil memandang kita pribadi lepas pribadi, saudara. Yesus dengan kasih-Nya ingin memberikan keselamatan itu kepada kita. Tapi apa respon kita? Kita masih senang dan bersuka cita mengikuti dunia yang penuh kesesatan. Kita tetap bermain dalam dosa. Lihatlah saudara, mata Yesus yang memandang kita dengan berbinar-binar perih melihat perbuatan kita. Kita masih tetap berselingkuh, masih emosi, marah, menghujat saudara-saudara kita, membuat orang tersakiti hatinya. Masih ada benci dan dendam. Setiap perilaku kita ini, saudara, menambah siksaan dan penderitaan di sekujur tubuh Yesus. Dosa membuat kita terpisah diri dari Allah, saudara, karena bujukan iblis. Yaitu sejak manusia pertama itu memakan buah pohon kehidupan yang dilarangnya, lalu jatuh dalam dosa, dan kita menikmati buah itu, maka semakin dalam dosa itu, saudara. Petrus telah sampaikan, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Perhatikan, saudara. Ia yang benar diperuntukkan kepada kita yang tidak benar, agar menjadi benar untuk diselamatkan dan dibawa kepada Allah. Ia yang adalah Yesus Tuhan, demi kita orang berdosa yang tidak benar ini, saudara, mau dijadikan benar dengan rela menyerahkan nyawanya. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Saudara, perenungan hari ini, saudara, di minggu pagi hari ini mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita ini adalah seorang pendosa, saudara. Dan ini jangan kita lupakan, saudara. Kita adalah seorang pendosa. Melihat dosa kita yang membawa kebinasaan dan semakin jauh dengan Allah, maka Allah berinisiatif dengan kasih karunia-Nya mau menyelamatkan kita, saya dan saudara, melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rela menderita, disiksa dengan cambukan di sekujur tubuhnya hingga mati tergantung di atas kayu salib. Walau Tuhan Yesus telah bangkit dan oleh Roh-Nya Dia tetap mewartakan keselamatan. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, terpenjara oleh belenggu dosa. Maka dalam pewartaannya kita diingatkan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus 1 ayat 15. Bertobatlah saudara, bertobatlah dalam pertobatan sejati. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau merefleksi diri kita masing-masing, saudara.
Sudahkah kita memohon hati nurani yang murni kepadanya, kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Sudahkah kita mengimani dengan hati yang tulus dan iman yang teguh bahwa Yesus Kristus sebagai manusia sejati mengalami penderitaan, disalib, mati, dan dikuburkan? Apa tindakan iman kita atas apa yang dialami Yesus sebagai manusia sejati yang mengalami penderitaan, disalib, mati, dan dikuburkan ini? Sudahkah kita mendengar suaranya? Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita mau bertobat. Bertobatlah saudara. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Selamat menjalani pantang dan puasa. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perjamuan Ekaristi, dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleichem.